dan buah. Lumayan banyak macam tepungnya ya. Mungkin di sini juga ditantang untuk keluar dia Berkreasi dari ya. zona-zona yang nyamannya mereka. Tapi tepung sendiri kan maksudnya bisa jadi macam-macam ya. Iya, Dia bisa bikin. jadi apa aja. Tidak perlu digabung tiga-tiganya langsung jadi satu komponen gitu. Enggak. Maksudnya Iya. dia kan Yang bisa. penting dipakai. Betul, dia bisa si tepungnya ini misalnya bikin crumble. Ya. Susunya nanti ditambah-tambah-tambah, Bikin apa? bikin gel atau Ya. sos. Ya, buahnya sebagai pendukung. something. Ya. So, Tapi menarik sih. banyak possibilities yang mereka bisa kreasikan nih. Betul. Sepertinya. Masalahnya match atau tidak aja nih. Ya, itu yang harus mereka keluarkan. Masuk Ya. Cuma kan Iya, mereka yang rasanya. pilih sendiri. Iya. Yang dipilih cuma tepungnya, dan dari tepung udah kebayang lah ya harusnya mau arah Harusnya kemana. mau kemana, betul. Oke, kalau memang ini waktunya untuk tancap gas, aku bakal bikin hidangan Filipina, hidangan yang lumayan risky. Waktu 60 menit harusnya lebih dari cukup untuk mengeksekusi dish ini. Iya, aku pengen dapat coconut karena aku mau bikin kinilaw semacam ceviche dari Filipina. Nanti ada tunanya, ada cabenya, ada coconut, ada jeruknya. Saya juga pakai jeruk Bali di sini. Biar rasa jeruknya tuh ada perpaduan antara jeruk nipis dan Bali. Pokoknya ini cold dish ya. Ini bakal jadi dish yang seger dan berbeda. Semangat dan Thank you, Chef. Saya sangat pengen sebenarnya cepat-cepat menyusul Fajar ke atas karena saya dianggap lemah sama dia. Jadi saya mau menghantui dia di atas itu nanti ya. Aku bikin yang aku pernah bikin aja sih, yang aman, nggak usah terlalu yang fine dining atau apa, karena kan ini babak kedua ya, bukan babak coba-coba. Jadi yang penting aman dulu aja sih. Jadi di tantangan kali ini aku dapetnya almond powder, terus aku ngambil cashew milk, dan ada ini juga tadi buah salak yang aku ambil karena aku pengen bikin kayak tart gitu. Nanti dapat rasa asam dan manisnya dari salak, terus cashew milknya mungkin aku olah jadi ice cream. Untuk konsep hidangan ice cream aku, ada yang namanya macadamia ice cream dari toko sebelah. Aku pernah makan dan enak, jadi aku merasa kalau misalkan dikombinasikan dengan cashew milk ice cream akan cocok. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Iya, Chef. Fokus pada masakannya. Waktu sudah berjalan 45 menit dan aku harus mematangkan ikannya menggunakan asam. Walhasil aku peras jus pomelo dan aku campur dengan sedikit citric acid. Awalnya jus pomelo ini manis, tapi waktu aku campur kok agak pahit sedikit lah. Tapi nggak apa-apa, karena aku merasa mungkin pahitnya kurang mengganggu, aku campur aja agar ikannya itu cepat matang. Sisa waktu 45 menit, di sini saya masih memproses udangnya beserta mengupas talesnya untuk membuat perkedel udang. Bu Iji tadi dapat ambil dikasih tepung apa ya sama Tepung chickpea nih, garbanzo. Iya. garbanzo. Itu anu sih Mas. agak bisa luas Iya, ya. mau tak bikin savory aja tadi. Savory. Iya, savory. Dengan alpukat. Iya, nanti Susunya pakai soya sauce. Soya sauce. Pakai soya beans ya. soy milk ya. Iya, soybean milk. Apa idenya? Kayaknya tak bawa ke Nusantara aja. Nusantara. Iya. Ini apa yang direbus? Itu apa namanya, Chef? Ini Tales. Tales ya. Tales, iya. Ya. Tales, maaf ya, Chef. Udah matang. Ini jenis talesnya bagus ya. Iya, Ada cepat. keluar warna Iya, ungu cepat juga. matang dia juga. Berarti seasoningnya, penampilannya Bu Iya. Iji ya. Iya, Chef. Oh, dikasih udang juga ya? Iya. Nanti jadi kayak perkedelnya. Iya. Iya. Susunya ini ya. Iya. Oke, good luck. Bu Terima kasih, Iji. Chef. Iya. Di sini Bude Wiji memutuskan untuk masak Nusantara dengan tepung garbanzo. Wah, aku penasaran banget sih Bude Wiji buat apa. Ditambah dengan alpukat yang dia pilih. Wah, ini mau dibawa kemana nih? Di sini lalu saya memutuskan untuk masak sambal goreng udang saus alpukat dengan chickpea puree dan perkedel talas.
Kenapa saya membuat ini? Karena sudah mentok, kayak orang nggak punya ide lah. Karena saya juga bingung, belum pernah mengolah yang namanya chickpea flour itu harus diapakan. Dan saya ngambilnya soya milk, ada ngambil lagi alpukat. Ya di situ karena kebingungan saya sendiri sih. Waktu tersisa 45 menit, aku lanjut membuat adonan dadar gulungnya dari buckwheat flour itu. Hafid. Halo chef. Ya, dapat tepung apa? Aku dapat buckwheat Nggak flour, overcook chef. ya? Ya. Ini mau dipakein jam. Mau dipakai. Kamu tadi combine dengan susu Almond. Waduh, enak ya. Tadi sudah jadi adonannya ya? Iya, aku coba nih chef. Aku buatin Habis pancake. di-serve dengan nanas. Nanas ya. Apa di situ? Di stuffing dalamnya, Stuffing. habis itu aku ada garnish juga dari nanas ya. Aku buat crispy nanas. Iya. Jatuhnya ke dessert ya? Ke dessert saja. Ya, ke dessert. Oke, siap. Thank you, Good chef. luck ya. Terima kasih, chef. Pelan-pelan aja. Harus bagus karena ini sudah di 6 besar ya. Oke, chef. Setelah aku campur semua bahan-bahan menjadi satu untuk membuat adonan crepes-nya, aku langsung buat adonan crepes itu di atas pan. Waktu tersisa 35 menit, adonan aku masih belum cukup freeze. Aku kesel banget sih, soalnya adonan aku itu nggak nge-freeze. Kalau bisa freeze dia jadi gimana? Jadi aku decide untuk roll aja ke tart mold-nya dan aku bekukan dalam kondisi tercetak di mold. Menurut aku sih aku happy ya dikasih Kak Fajar semolina. Yang paling aku takuti sih tepung sorghum ya, karena satu aku nggak tahu cara pengolahannya itu gimana, terus warnanya lumayan unik daripada semuanya. Jadi no idea kalau dapat sorghum. Benar ternyata dugaanku kalau Akila akan buat si semolina ini menjadi pasta karena dia ambil tomat tuh tadi. It's a good idea, tapi dengan oat milk ini aku nggak tahu nanti dieksekusi seperti apa sama si Akila. Untuk tomat sama susu oat milk-nya aku taruh di sausnya, tomato sauce. Setelah kemanginya aku blanch dan aku rendam di air es, aku mempersiapkan minyak dan memblender kemanginya di minyak. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, chef. Waktu sisa 30 menit. Aku menyaring campuran susu kelapa agar menghilangkan residu dan mendapatkan cairan yang halus yang nantinya akan dicampur sama ikannya. Waktu tersisa 30 menit, aku toast white sesame and black sesame seed. Kenapa aku menggunakan itu? Karena bagi aku dadar gulung ini pernah aku makan dengan itu enak sekali. Jadi aku pengen juri juga mencoba. Kalau ini dadar gulung dimakan dengan sesame itu enak, chef. Kurang lebih progres dessertku ini udah 70% sih, udah mau selesai. Lagi sebentar aja. Jadi konsep pancakeku ini adalah digulung, cuman di dalamnya ada filling pineapple. Sejauh ini saya belum ada kendala, masih aman aja sih. Waktu tersisa 30 menit, Pak Hafid ini memang kelihatan paling tenang ya di belakang. Ternyata memang dia udah 70% selesai. Terbukti juga dari atas bench itu kelihatan udah kondimen-kondimennya udah hampir selesai semua sih. Jadi ini Pak Hafid good job banget. Tapi dengan pilihan masakan yang simpel itu, apakah nanti dinilai juri akan kurang effort? Mari kita lihat. Waktu nggak terasa sisa 30 menit. Waduh, aku harus ngejar banget nih. Sambil nunggu si stok aku ini reduce dan flavornya keluar, aku langsung bikin isian raviolinya. Itu aku bikin pakai spinach, ricotta, sama garlic confit.
aku langsung campurin sama ricotta cheese dan cream cheese. Ini aku lagi bikin isian filling ricottanya. Terus habis itu pastanya aku udah selesai, sausnya tinggal aku blend, sama nanti tinggal finishing aja. Sebelumnya juga aku pernah bikin pasta dari semolina, jadi semoga kali ini bisa jadi pasta yang enak dan juri suka. Teksturnya kok cair banget ya? Aku lupa banget ternyata aku belum peras spinachnya. Aku lupa walaupun aku tumis, itu tetap kandungan airnya tuh banyak, jadi kacau nih. Kenapa sih ada aja selalu kurang ini, kurang itu, tetap endam loh gila. Rencana awalnya tepung chickpea-nya itu aku akan jadikan karbo seperti puree. Tapi di saat masak, semakin saya masak kok semakin mengeset. Saya panik juga, mau tak ganti, tapi tak ganti apa? Kalau nggak diganti tuh aku harus ngapain? Ya pasrah ujung-ujungnya. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit ya. Yes, sir.